Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-6 Republik Indonesia. Wapres mengucapkan selamat ulang tahun. Luar biasa Pak Wapres. Sampai datang buat ngucapin selamat ulang tahun doang ke PSBY. Salut lah. Tentu saja ya, apa yang dilakukan Pak Wapres ini mungkin akan digoreng sana sini oleh para pembenci-pembenci keluarga Pak Jokowi. Tahu kenapa? Karena mereka takut kalau Pak Wapres ini lagi cawe-cawe sama Pak SBY. Coba dihasut nih Pak SBY untuk Pak Wapres untuk menggulingkan Presiden Prabowo. Begitulah kira-kira ya narasi jahat yang gue contohin ya. Biasanya orang-orang mereka tuh begitu. Tapi apa sih ya sebenarnya ya? Pembicaraan Pak SBY dengan Mas Wapres pada saat Mas Wapres itu mengunjungi Pak SBY untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Nah ini ada bocorannya dari Mas AHY. Mas AHY mengungkap isi obrolan Gibran dan Pak SBY saat bertemu di Cikeas tadi pagi. Kata Pak Mas AHY, tadi Pak SBY cerita ya, Pak Wapres beliau tadi hadir untuk mengucapkan ulang tahun. Dan tentunya ada diskusi di situ. Diskusinya apa sih? Tentu aja lo pada penasaran jadinya kan. Ya intinya membahas bagaimana kita bisa terus mengawal pembangunan negeri kita. Kita ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sukses. Kami semua ada di dalamnya dan tentu kita juga berusaha sebaik mungkin. Bukan hanya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, tapi juga untuk menjaga kerukunan bangsa ini. Nah, itu isinya kalau kata Mas AHY. Mas AHY tahu dari mana begitu? Ya pasti dari Pak SBY lah. Setidaknya orang dekatnya Pak SBY ngasih tahu ke Mas AHY. Nih pembicaranya begini. Artinya untuk pemerintahan Presiden Prabowo sukses. Apa yang dicita-citakan Presiden Prabowo tuh bisa dijalankan dengan baik. Impact-nya apa? Masyarakat menjadi sejahtera, makmur, Indonesia maju, dan lebih jauhnya bisa menatap cita-cita bersama yaitu Indonesia emas. Begitu ya, aslinya begitu. Jangan sampai lo pada kena gorengan-gorengan lagi tuh. Yang tadi gue contoh yang pertama, Pak Mas Gibran nih ke Pak AHY untuk cawe-cawe supaya apa? Menggulingkan Presiden Prabowo. Ya begitulah ya. Kalau orang udah berpikiran jelek, ya begitu pasti. Salah satunya inilah ya, yang udah rambutnya beruban, terus udah berumur, lalu dia bilang apa di videonya? Gulung habis Jokowi. Coba lo pikir, gulung habis Jokowi. Nggak tahu nih ya, doi yang sebentar lagi digulung sama waktu. Sama umur, usia. Nah, kalau kita lihat standarnya kan kalau yang tua tuh mati duluan, ya kan? Kalau yang muda belakangan. Tapi walau alam, bisa jadi yang muda duluan, apalagi yang baru lahir bisa aja meninggal. Tapi kita nggak tahu. Ya bisa aja kan deh. Yang meninggal itu Mbak Amin duluan, yang digulung oleh waktu. Walau alam. Di sini beliau tuh ya mengungkapkan seperti biasalah rasa kecewanya kepada uh, Presiden Prabowo yang masih aja ini masih dianggap beliau itu masih apa namanya masih berhubungan sama Pak Jokowi, masih percaya sama Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi itu aslinya pengen ngancurin Presiden Prabowo. Begitulah kira-kira pendapat beliau. Ya, tapi dalam video ini beliau mengatakan bahwasannya
eh, Mbak Amin ini masih sangat kecewa lah sama Presiden Prabowo kinerjanya karena baru sebatas retorika, omon-omon, belum ada eksekusinya. Terbukti dari harga-harga yang masih tinggi. Begitulah beliau bilang. Tapi di lain sisi, beliau ini mengatakan bahwasanya menganalisa kenapa kinerja Presiden Prabowo tuh kok ya lambat sekali. Kenapa? Oh, ternyata ada orang dalam yang coba membuat kinerja Presiden Prabowo itu lambat, kata beliau tuh. Bagaimana videonya nih? Ini ada beberapa yang gue potong segmen ya yang gue pikir sih cukup lah. Nah, kita dengerin aja ya bersama-sama nih. Apa yang dia pikirkan, Mbah Amin? Let's go, kita play. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudara-saudara sebangsa setanah air, setelah mencermati kinerja Presiden Prabowo sejak pelantikannya pada 24 Oktober tahun lalu, saya menilai kinerjanya belum maksimal. Ada banyak kemungkinan mengapa terkesan terlalu banyak omon-omonnya daripada kerja konkret. Katakanlah belum ada satu atau dua terobosan breakthrough yang sudah bisa dinikmati rakyat kebanyakan. Misalnya satu saja, harga beras, salah satu dari 9 kebutuhan pokok rakyat, yaitu beras, masih dianggap terlalu mahal bagi rakyat Indonesia, bagi rakyat kebanyakan. Apalagi daging sapi dan ayam, susu, minyak tanah, atau gas LPG. Jadi sembako 9 bahan pokok itu adalah beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, gas LPG, dan minyak tanah, serta garam. Sesungguhnya cita-cita Pak Prabowo ingin menekan angka kemiskinan sampai ke angka 0 sangat luhur dan terpuji. Tetapi kenyataan di lapangan masih menyedihkan. Misalnya ini yang saya paling tahu di Provinsi DIY, ya, upah minimal regional Provinsi DIY itu 2,2 juta rupiah. Berarti per hari sama dengan 73.000 rupiah. Antaranews.com pada 7 April 2025, 4 bulan lalu, memberitakan pantauan seorang pengamat, ya, kalau nggak salah Pak Amir Hamzah namanya, ya. Ini beliau mengatakan ada operasi politik hancurkan orang kepercayaan Presiden Prabowo. Prabowo memang tidak diserang langsung, tetapi nama-nama seperti Sufmi Dasko, Hasim Joyati Kusumo, dan Jenderal Safri Syamsuddin, misalnya, dicari-cari kesalahan atau kelemahannya. Saya pernah katakan beberapa hari lalu bahwa Jokowi harus tidak boleh lagi mengganggu pemerintahan Prabowo yang sudah menggeh-menggeh memperbaiki kehancuran yang dilakukan Jokowi 10 tahun selama jadi presiden. Jadi ibarat kabinet merah putih Prabowo itu seperti kapal besar. Maka dari 17 menteri titipan Jokowi itu pada melubangi dinding kapal bersama-sama. Terus cepat atau lambat kapal itu pelan-pelan akan karam ke dasar lautan. Nah, sesungguhnya berbuat baik pada orang baik itu sudah seharusnya. Tetapi berbuat baik pada penjahat itu berarti bunuh diri. Jadi memang Pak Prabowo semangatnya merangkul, menyatukan bangsa ini, kemudian membagi tugas bersama-sama supaya kita bisa pelan-pelan terbang ke atas, ya. Itu tidak terjadi, ya. Karena memang unsur-unsur toksik Jokowi dan teman-temannya itu masih berada di dalam tubuh pemerintahan Kabinet Merah Putih pimpinan Pak Prabowo. Jadi bisa-bisa
Bukan Prabowo yang menggulung Jokowi, ya bisa-bisa Jokowi yang akan menggulung Pak Prabowo. Kompor. Jadi ini kekhawatiran singkat saya. Ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, kita perlu waspada, perlu awas. Ya. Yang kita hadapi itu bukan main-main, ya. Bukan manusia-manusia yang memegang moral, memegang nilai-nilai ideologi Pancasila. Ya. Kemudian ya nampaknya tidak percaya kepada kehidupan akhirat dan sebagainya. Nah, saya kira sekian dulu. Nah itu kata Mbak Amin tuh, coba lo percaya nggak? Sampai dia bilang orang-orang yang nggak percaya sama akhirat. Padahal kita udah tahu ya namanya manusia ya bakal meninggal lah. Apalagi kita orang Islam. Mbak Amin orang Islam, Pak Jokowi orang Islam. Kudunya jangan asal tuduh begitu. Jangan, kagak boleh. Apalagi bicara masalah hati. Kita kagak tahu, Pak. Kita mau bilang nih hatinya Pak Amin busuk. Karena apa? Karena dari apa yang dilontarkan Mbah Amin ini ke Pak Jokowi itu tuduhan-tuduhan terus. Agak ada baiknya tuh yang namanya Pak Jokowi di mata Mbah Amin. Coba aja lo, tadi lo kasih lihat tuh video ke Mbah Amin. Apa yang dilakukan Gibran ke Pak SBY? Pasti, dan gua duga bahwasannya Mbah Amin akan melencengkan narasinya. Padahal yang dilakukan Mas Wapres itulah adalah memberi ucapan ulang tahun kepada Pak SBY ya. Dan itu dikonfirmasi langsung oleh Mas AHY ya. Walaupun kita sebenarnya tahu nih untuk apa Mas Gibran dan Pak SBY bertemu. Karena mereka itu orang-orang politik ya. Tentu saja tujuannya untuk menyamakan visi misi mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan tugasnya agar selesai dan bisa berprestasi serta di mata masyarakat itu baik ya. Begitulah, kita kadang-kadang tuh kita kalau ngomong tuh ya pinter, mengeksekusinya yang susah. Nggak perlu jadi dokter, dosen atau apapun untuk bisa bicara pinter. Ya, begitulah. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.